Di tangan gua udah ada Fujifilm X-S10, kamera yang aslinya ditujuin buat content creator, buat vlogging, buat kebutuhan bikin konten, tapi juga dikasih fitur yang nyerempet buat kebutuhan professional photographer dan videographer. Kamera ini rilis di akhir 2020, jadi kurang lebih udah 3 tahun, bahkan udah keluar suksesornya juga, yaitu Fujifilm X-S20, dan terakhir gua ngecek, harga dari X-S10 ini udah turun. Jadi gua mau revisit lagi untuk pembelian di tahun 2023, atau bahkan kalau kalian nonton di tahun 2024, gua rasa video ini masih akan relevan. Anyway, gua udah update kamera ini ke firmware terbarunya dia, yaitu versi 3.01 kalau nggak salah. Dan Fujifilm X-S10 ini termasuk kamera yang sering mendapatkan update firmware. Jadi gua rasa line up dari XS itu adalah line up baru harusnya, dan itu baru dimulai di seri ini X-S10, tapi dia sering mendapatkan update firmware yang merupakan note yang positif dari gua. Secara segmen, Fujifilm X-S10 masuk kategori mid-range karena Fuji itu sebenarnya udah punya seri flagship yaitu X-T3, X-T4 waktu itu ya. Dan Fujifilm juga udah punya seri mid-range yaitu X-T seri 2 digit yaitu X-T30 yang ceritanya adalah dia satu strip di bawah X-T3 dan X-T4. Dan Fujifilm bikin segmen kamera baru lagi yang dimulai dari X-S10 ini yang punya feeling kayak XH Mini menurut gua. Jadi form factornya ini agak cukup mirip, dimana dia punya grip yang dalam, terus kemudian ada 3 dial di sini meskipun dialnya juga agak sedikit berbeda, tapi ini bener-bener kayak satu strip di bawah XH. Kalau X-T20 dan X-T30 itu satu strip di bawah X-T3 dan X-T4. Gue udah bawa jalan, bawa shoot foto dan video, dan buat ngelakuin beberapa pengetesan, dan berdasarkan pengalaman gue pakai kamera ini, gue merasa feel-nya emang mirip X-H1. Jadi gripnya tuh cukup enak, nggak ada dial ISO, shutter speed, sama top LCD, tapi ada 3 dial utama, jadi PSM dial gitu ya, PSAM, terus ada dial di kiri ini yang standarnya buat ganti film sims, tapi ini masih bisa diganti-ganti, dan juga ada exposure compensation dial di kanan, yang standarnya sebenarnya buat atur shutter speed. Ada wheel juga di bagian depan yang bisa di-adjust buat ganti aperture, tapi pribadi gue lebih suka kalau misalnya ganti aperture-nya langsung dari lensanya. Anyway, gue punya mixed feeling sama Fujifilm X-S10 ini. Di satu sisi gue merasa kamera ini menawarkan performance foto dan video yang cukup oke di price point-nya dia. Fitur-fitur fotonya menurut gue mumpuni banget buat kebutuhan sehari-hari, bahkan nyerempet juga ke kebutuhan studio fotografi. Bahkan X-S10 ini juga bisa tethered shooting, yang biasanya kalau di Fujifilm itu adanya cuma di seri-seri flagshipnya dia kayak X-H1, X-T3, dan X-T4. Dari sisi film simulation, dia juga bawa film sims terbaru yang nggak ada di kamera lama gua, yaitu X-T3, yaitu adalah classic negatif. Gue udah cobain dan hasilnya gue suka banget. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau foto-foto straight out of kameranya dia itu punya warna yang agak unik. Dan gue juga tambahin grain, jadi ada beberapa efek-efek film gitu ya yang emang datang dari kameranya, yang menurut gue itu bikin nostalgic dan feel-nya bener-bener berasa kayak film loh. Tapi di bagian video gue ngerasa ada hal yang cukup bagus, tapi juga ada hal yang agak kurang. Sebelum gue ceritain tentang apa yang bikin gue punya mixed feeling terhadap kamera Fujifilm X-S10 ini, gue ceritain hal yang gue suka dulu terhadap kamera ini. Hal yang gue suka pertama yaitu kualitas sensor dari flagship Fujifilm itu ada di Fujifilm X-S10 ini. Dia bawa sensor dari X-T3 dan X-T4 dan film sims terbarunya yang emang hasil foto dan videonya bagus. Kebetulan gue pribadi emang pengguna X-T3 dan menurut gue kualitas foto dan video dari sensor X-T3 itu nggak ada komentar. Terutama SOOC dari video, dan itu emang salah satu dari kesaktiannya Fujifilm. Yang kedua, IBIS yang dibawa dari kamera X-S10 ini tuh guna banget. Dia bisa berguna buat video, bisa berguna juga buat still atau foto. Dan gua rasain selama gua pakai X-S10 ini, rasanya emang cukup enak. Guna banget kalau misalnya kalian pan atau tilt tanpa tripod, handheld, dan menurut gua ini bisa ngurangin micro jitter atau goyangan-goyangan kecil di syuting kalian. Dia juga bawa fitur-fitur video yang menurut gua bantu banget, kayak dia punya tally light di depan, itu
sama seperti X-T3, bisa shoot log profile, dia jadi keluarnya adalah formatnya .mov, tapi dia bawa gamma f-log dari Fujifilm. Bisa shoot slow motion sampai 120 bahkan sampai 240 fps di Full HD-nya dia. Punya kemampuan ngerekam video MP4 langsung dari kamera, jadi kalian bisa langsung upload ke sosial media tanpa harus masuk ke software editing terlebih dahulu. Biasanya formatnya itu adalah .mov yang harus masuk software editing terlebih dahulu, dan fitur-fitur yang kayak gini, fitur video yang ada di XS10 ini enggak atau susah kalian dapat di kamera-kamera lain dengan price point segini. Meskipun kualitas slow motion dari 240 fps itu enggak terlalu bagus, tapi menurut gua ini cukup berguna. Berikutnya, gue juga suka form factor dari Fujifilm X-S10 ini. Enggak terlalu besar dan gripnya cukup dalam. Nggak kayak Fujifilm flagship lainnya, X-T3 dan X-T4, yang gripnya kurang dalam gitu. Jadi dia harus ditambahin L-plate dulu supaya megangnya cukup enak. C1 sampai C4 dial ini juga menurut gua asik, seru gitu. Meskipun dia nggak ada di pad dan nggak punya tombol sebanyak X-T3, tapi gua lebih suka pegang XS10 daripada X-T3 gua. Tapi jujur aja, meskipun gue ada pengguna Fujifilm, waktu nyobain menu dari XS10 ini, gue juga masih kurang terbiasa gitu, karena agak berbeda, dan ini bikin gue agak sedikit kagok. Yang berikutnya, yang gue juga suka dari Fujifilm XS10 adalah dia masih dapat updatean dari Fujifilm X-App yang terbaru. Jadi line up dari XS ini diposisiin sebagai line up yang penting. X-App ini menurut gue berguna banget karena kebetulan gue juga pakai software-software lamanya Fujifilm kayak kamera remote, dan menurut gue itu nggak stabil gitu. Tiba-tiba keluar sendiri, terus kemudian koneksinya terputus dan beberapa masalah lain. Tapi Fujifilm X-App atau aplikasi X-App di Fujifilm X-T3 gue itu sangat-sangat stabil. Nggak pernah sekalipun gue mendapatkan bahwa dia terputus atau kepental keluar gitu. Dan itu menjadi pertimbangan yang penting menurut gue kalau kalian mau beli Fujifilm X-S10 ini. Itu adalah beberapa hal yang gue suka dari Fujifilm X-S10. Bahkan beberapa hal ini menurut gue lebih menarik daripada Fujifilm X-T3. Tapi gue menemukan beberapa fitur justru disunat di Fujifilm X-S10 ini. Gue menemukan ada beberapa kelemahan di sisi video yang bisa jadi deal breaker yang wajib kalian pertimbangin sebelum beli Fujifilm X-S10 di 2023 atau bahkan di 2024. Yang pertama, dia nggak punya headphone jack. Ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu gue secara pribadi. Kalau ada, oke, that's good. Tapi kalau nggak ada, gue bisa pahamin. Dan kalau misalnya kalian, atau kebetulan gue pakainya adalah mic yang punya jack headphone. Jadi kalau emang nggak ada, kita bisa tarik headphone jacknya ke mic-nya sendiri. Yang kedua, dia bener bisa shoot log, tapi cuma 8 bit internal. Dia belum bisa shoot 10 bit internal. Dan kalau mau shoot 10 bit, dia butuh external recorder kayak Atomos Ninja. Dan sebenarnya secara harga, external recorder ini cukup mahal, apalagi kalau dia cuma ningkatin kapabilitas dari 8 bit ke 10 bit. Menurut gue ini agak nanggung. Buat catatan kalian, sebenarnya beberapa shoot gue yang video shoot komersial, yang kalau misalnya kalian lihat ada Pocari Sweat dan Nescafe, itu di-shoot tanpa pakai log profile. Jadi emang menurut gue Fujifilm ini cukup capable kalau misalnya kalian tidak pakai log profile. Jadi kebetulan gue cuma pakai Provia doang, tapi sedikit otak-atik warna di post production. Yang ketiga, gue merasa XS10 ini gampang banget panas. Jadi kebetulan gue pakai untuk shoot foto selama kurang lebih setengah jam, dan gue rasakan kameranya panas gitu, bener-bener panas. Tapi emang belum keluar logo overheating atau dia minta untuk shutdown. Tapi setelah itu gue melakukan pengetesan lagi untuk tahu seberapa lama dia bisa dipakai di keadaan indoor untuk pengetesan 4K, dan kalian bisa lihat datanya di sini.
Gue melakukan perekaman di 4K 30 dengan data rate-nya 100 Mbps. Eye tracking-nya on, IBIS-nya mati, dan perekaman di suhu ruangan tapi tanpa AC. XS10 kita panjer buat eye tracking video e-roll gua, dan kameranya sendiri punya limit rekam buat 4K 30 selama 30 menit. Gua dapat waktu total rekam selama 49 menit sebelum kameranya mati karena overheat, dan ini sempat ganti baterai satu kali setelah rekaman pertama di 30 menit. Yang keempat, ini yang agak bikin gua mixed feeling. Jadi sebenarnya gua suka dengan konsep C1 sampai C4-nya ini karena gua berharap dia bisa ngeset memori dari settingan foto dan video, tapi ternyata sampai di firmware terbaru ini nggak bisa. Jadi C1 sampai C4 yang ada di XS10 itu cuma bisa buat settingan foto. Padahal kamera XS10 ini itu harusnya vlogging kamera gitu, kamera video menurut gua, tapi dia malah nggak punya kapabilitas untuk memori di C1 sampai C4-nya dia. Gue berharap dia bisa ubah settingan video, frame rate, resolusi, atau bahkan lock profile gitu ya. Jadi misalnya C1 itu adalah 4K 30, C2-nya misalnya kayak 60 fps-nya gitu, atau frame rate-nya juga berubah gitu. Shutter speed-nya juga berubah. Dan posisi-posisi lain atau memori-memori lain yang emang kita butuhin untuk berbagai situasi video. Yang kelima, yang menurut gua agak jadi deal breaker adalah Fujifilm X-S10 ini itu tidak bisa shoot slow shutter speed. Jadi buat yang belum tahu, slow shutter speed itu adalah kalau misalnya kita shooting dengan frame rate atau dengan shutter speed yang agak kecil gitu ya. Jadi 1/10, 1/15, atau 1/20 yang bikin efek-efek agak keren gitu di kamera. Jadi efeknya adalah kurang lebih agak trippy. Dia kayak bayang-bayang masa lalu, kayak gitu-gitu. Efek-efek kayak gitu yang biasanya kalian bisa lihat di film-film Hollywood. Dan itu nggak bisa di-shoot di kamera ini karena dia tidak punya kompresi all intra. Di Fujifilm X-T3 gua itu ada pilihan kompresi yang kita bisa pakai, yaitu long gop dan all intra, dimana kalau long gop itu kalian tidak bisa bikin shutter speed-nya lebih kecil dari frame rate yang kalian gunakan. Tapi kalau kalian pakai all intra itu bisa. Di XS10 ini nggak ada pilihannya. Dan menurut gua itu sangat disayangkan. Buat fotografi atau still, autofocus dari stillnya itu menurut gua juga masih suka loncat-loncat. Apalagi kalau misalnya kalian pairing dengan lensa XF yang lama. Kadang gue dapetin tuh kotaknya nempel gitu ya, tapi begitu dicekrek fokusnya lari. Kebetulan gue pakai lensa XF 35mm f1.4 yang lama yang belum linear motor, dan gue merasakan agak kurang bisa diandalkan autofokusnya, tapi masih usable gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalian ngeliput sesuatu yang super penting, acara sports gitu misalnya, 8 fps menurut gue cukup, tapi autofokusnya kurang cukup. IAF di video juga masih usable, cukup lengket, tapi terkadang kalau misalnya kalian ada scene-scene yang dari out of frame ke in frame, itu transisi dari AF-nya masih kurang smooth. Jadi konklusi, XS10 untuk penggunaan hybrid shooter, foto dan video buat tahun 2023 sampai tahun 2024 kayak gimana? Menurut gua XS10 masih punya price to performance yang oke, tapi dengan catatan. Buat penggunaan fotografi, menurut gua bahkan sampai 5 tahun lagi, itu XS10 ini masih sangat-sangat mumpuni. Masih bisa beradu, dipakai buat street photography, buat landscape photography, food photography, wedding photography, itu bahkan menurut gue masih bisa. Tapi kalau dipakai buat sports photography, untuk tracking AF yang menurut gue cukup cepat, XS10 ini menurut gue masih kalah. Cuma emang kapasitas baterainya agak kecil. Kalau dipakai buat video, buat vlogging, buat bikin konten, terus misalnya kalian pakai juga buat wedding bahkan, untuk keperluan yang nggak terlalu serius, nggak terlalu berat, itu menurut gua masih oke. Tapi kalau mulai dipakai buat kerja berat, buat video produksi, itu kayaknya XS10 masih agak sedikit kurang aman, dan gua sarankan kalian mulai melirik XS20. Karena gue belum selesai untuk testing ini, tapi gue merasakan bahwa initial impresi gue tentang Fujifilm X-S20 ini itu punya kemampuan video yang gila banget, luar biasa. Jadi
Gua rasa kalau kebutuhan kalian heavy, kalian boleh lirik SS20. Belum selesai video reviewnya, tapi kalau udah selesai nanti gua akan taruh di atas, di kiri atas ini. Dan sekian dari gua Christo Chandra. Kalau misalnya kalian suka, please like video ini. Consider juga buat subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. And I'll see you in the next video. Ciao!